Udah bisa kita mulai, Gus? Gus lagi ini. Halo, Gus. Udah bisa kita mulai? Udah. Boleh, terima. Baiklah, karena jam sudah menunjukkan pada jam kita jam 1 pas, konten seperti kata Pak Guru Zubair tadi. Marilah kita buka acara kita webinar Injil dari Gemilang pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubung karena jadi host. Ini nih karena berhubung jadi host juga, jadi ada yang masuk. Mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan kita webinar Injil dari Gemilang. Apapun keadaannya, kita masih sempat menyempatkan diri kita untuk tetap menimba ilmu, baik dari semua kalangan, baik dari kalangan lingkungan kita Riau, juga berasal dari narasumber yang berasal dari luar daerah Riau. Dan kemudian pada kesempatan hari ini tak lupa juga kita sampaikan selawat berinsalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliaulah yang akan memberi syafaat kita nanti di akhir masa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang guru-guru hebat yang tergabung dalam webinar Injil dari Gemilang. Pada siang hari ini kita mendapatkan seorang narasumber hebat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Guru muda, guru berprestasi, guru berkompetensi, yaitu Pak Guru Zubair. Seorang guru SDIT Wadah Islamiyah 01 Sulawesi Selatan. Untuk lebih kenalnya nanti Bapak Ibu bisa disampaikan oleh moderator kita. Nah, untuk memandu kita pada acara hari ini, kita akan dipandu oleh seorang dokter, seorang guru hebat, seorang kepala sekolah hebat yang berasal dari SDN 010 Inhil, yaitu pada Bapak Non Sapriyadi. Kita persilakan. Untuk itu marilah kita sambut narasumber hebat kita, Dr. Nor Sapriyadi. Silakan Pak Non. Ya, terima kasih Bu host kita Bu Yarni SPDSD, guru hebat dari SD 0329. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rabbillah ijma'in. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam dunia maya. Salawat berinsalam mari kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya banggakan narasumber hebat kita hari ini Bapak Andi Muhammad Zubair, host kita Ibu Yarni SPDSD, guru SD 32 Tembilahan, kemudian Pak BP Riau dan tim panitia Injil dari Gemilang yang sudah menggagas kegiatan yang cukup positif ini. Yang saya banggakan dan yang saya muliakan Bapak Ibu guru hebat peserta webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam suasana COVID-19 ini tentu saja terjadi perubahan pembelajaran dari yang sebelumnya tatap muka, maka hari ini kita mulai pembelajaran via daring dan luring. Karena itu tentu saja dituntut kesiapan bagi Bapak dan Ibu guru hebat kita semua untuk menyesuaikan kondisi yang belum memungkinkan di sebagian daerah untuk belajar secara tatap muka. Nah, dalam hal ini materi kita hari ini juga terkait dengan peningkatan kualitas kompetensi kita terkait dengan pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran yang mudah-mudahan
dengan mahirnya kita menggunakan media atau teknologi saat ini yang juga berkontribusi dalam pembelajaran, tentu saja diharapkan nanti pembelajaran kita yang notabene hari ini tidak bisa tatap muka juga tidak akan kekurangan. Baik Bapak dan Ibu, beruntung sekali kita pada hari ini kita bisa bersama-sama dengan sosok narasumber hebat, guru yang masih muda, yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Andi Muhammad Zubair yang akan memberikan materi pada hari ini terkait dengan belajar mudah, aktif, dan asik via Google Classroom. Baik Bapak Ibu, peserta webinar yang saya banggakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, maka kita perlu memperkenalkan beliau sebagai narasumber hari ini. Beliau punya nama lengkap Andi Muhammad Zubair. Pekerjaan beliau guru di SDIT Wahdan Islamia 01 Sulawesi Selatan. Jadi cukup jauh dari Indragiri Hilir. Namun walaupun jauh jarak, hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan yang sama. Pendidikan beliau, S1 beliau ditempuh dalam 2 program, yakni pertama di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Hasanuddin. Kemudian S1 kedua beliau tempuh di Fakultas Pendidikan, yakni di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Dari sini kita sudah memahami sosok beliau yang cukup haus akan ilmu. Beliau tidak hanya cukup dengan 1 gelar, beliau tambah lagi koleksi gelar yang kedua. Saat ini beliau sudah menerbitkan 4 buku yang sudah ber-ISBN dengan judul yang pertama Aku dan Karyaku pada tahun 2020. Semuanya terbit pada tahun 2020, luar biasa, 4 buku terbit dalam tahun yang sama. Kemudian Jalan Menuju Firdaus diterbitkan oleh Kun Fayakun. Pendidik dan Pelajar yang Dirindukan Surga diterbitkan oleh Media Guru, salah satu penerbit yang cukup aktif menerbitkan tulisan-tulisan guru yang bermukim di Surabaya. Yang terakhir, yang keempat adalah You Are My Hero, penerbit Kanaka Media. Prestasi beliau, pertama, peserta berprestasi peringkat pertama kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad ke-21 bagi guru SD yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni P4TK, PKN, dan IPS tahun 2020. Selanjutnya juga beliau mengikuti kegiatan Diklat yang pada umumnya diselenggarakan oleh P4TK, yakni mulai dari P4TK IPA, P4TK Bahasa, dan LP3TK KPTK. Selanjutnya beliau juga sebagai guru sasaran program peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis HOT yang diselenggarakan juga oleh Kemendikbud. Dan terakhir beliau sebagai peserta pembatik level 3 yang diselenggarakan oleh Pusdatin. Bapak Ibu narasumber, peserta, host, dan panitia yang saya banggakan, demikian sekilas terkait dengan profil narasumber kita yang akan memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran dan materi yang akan beliau sampaikan akan menambah, meningkatkan kompetensi skill kita, khususnya terkait dengan bagaimana memanfaatkan Google Classroom yang hari ini memang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Untuk itu, untuk tidak berpanjang-panjang, mari kita jemput narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Andi Muhammad Zubair. Kepada beliau kita silakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Dr. Non Syafriyadi SPD MPD. Syukuran jazakallahu khairan. Yang kami hormati juga Ibu Yarni SPD SD sebagai host, para panitia IG Inhil, dan yang terutama adalah rekan-rekan guru yang hadir, para guru pembelajar dan guru-guru penggerak se-Indonesia, khususnya di wilayah Riau. Baik, insya Allah kedepannya ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah menjelaskan sedikit pengalaman kami bagaimana bisa mengaktifkan siswa 100%, ya,
selama pembelajaran daring. Jadi kami ingin share apa saja yang kami lakukan sehingga siswa kami mulai yang dari tidak punya kota bisa memiliki kota, sehingga bisa aktif belajar daring. Kemudian yang materi intinya adalah tentang penggunaan Google Classroom. Mohon maaf Pak, bisa izin share screen? Yarni, Iya Pak, iya Pak Nan. beliau minta izinkan untuk Iya, bentar. Oke, sudah bisa Bu? Iya, udah Pak. Ya, sudah Bu. Iya. Nah, para ibu guru-guru hebat, Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, kali ini saya gunakan Canva Bu ya, salah satu aplikasi gratis untuk membuat modulnya 3 dimensi, bisa Canva dan berbagai bentuk presentasi lainnya. Ya, ini cuma sekilas info saja ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, para guru penggerak dan guru pembelajar, materi kita pada hari ini adalah tentang belajar mudah dan aktif serta asyik via Google Classroom. Baik, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara saya bisa mengoptimalkan siswa saya 100% aktif dan bagaimana sih itu Google Classroom, mohon kesediaan Bapak Ibu guru untuk memberikan pendapatnya tentang pembelajaran online ini atau e-learning. Bisa dikirimkan di kolom chat Ibu Bapak. Bagaimana pendapat Bapak dan pendapat Ibu tentang e-learning atau pembelajaran online yang kita lakukan beberapa bulan terakhir ini. Kami lihat berikutnya ya. Ya Bu, silakan dikirimkan pendapat Bapak dan pendapat Ibu tentang e-learning atau apa yang sudah Bapak rasakan dan Ibu rasakan tentang pembelajaran e-learning tersebut atau pembelajaran online. Ya, jadi kirim kolom chat Ibu. Ibu Yarni, banyak duka dan sukanya, luar biasa. Ayo yang lain Bu. Ya, kenapa saya melakukan sesi seperti ini? Karena ini salah satu hal untuk mengupgrade ya penggunaan teknologi kita dalam Zoom. Bang Riau, hambatan jaringan dan keterbatasan media, luar biasa. Ibu Pak Mulyadi di sebelah kami memakai aplikasi Sologi ya, banyak yang aktif, Masya Allah luar biasa, banyak kelebihan dan kelemahannya. Ibu Hedina, e-learning sangat bagus, tetapi peserta didik tidak siap. Oke, banyak belajar melalui YouTube. Resmi belajar online itu sinyalnya harus bersahabat dan menyenangkan. Ibu Siti Hamsia, soalnya sering terlambat masuk ya, dan berbagai pendapat lainnya yang luar biasa dari para Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, begitu banyak fenomena dan kejadian yang kita alami selama pembelajaran daring ini ya, atau pembelajaran learning. Tapi tahukah kita Bapak Ibu guru, di antara suka duka yang kita alami ini, dari tangan-tangan guru lah lahir nanti orang-orang yang hebat. Entah dia itu sebagai dokter, polisi, tentara, pilot, dan berbagai profesi lainnya yang mengantarkan mereka kepada kesuksesan ya. Jadi di tangan-tangan Bapak Ibu lah ini nanti lahirlah bibit-bibit orang sukses ya. Oleh sebab itu, pada saat pembelajaran daring ini ada hal-hal yang harus kita pahami bersama dan yakini. Yang pertama adalah stop untuk mengeluh ya, jangan mengeluh menghadapi pembelajaran daring ini. Memohon
insya Allah ketika kita memiliki sifat ini, apapun masalah yang kita hadapi saat pembelajaran daring itu, insya Allah akan diberikan solusinya. Misalnya siswa kita tidak aktif, fokus kepada solusi. Bagaimana solusinya? Ya. Kemudian ada hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum mengajar atau memberikan materi. Nah, ini yang kami terapkan sehingga alhamdulillah siswa kami 100% aktif. Entah itu di Google Classroom-nya, baik secara pribadi atau di forum maupun via telepon. Yang pertama, kita harus mengenali karakter orang tua siswa dan siswa kita. Nah, ini sangat penting untuk melihat progres pembelajaran kita ke depan. Kira-kira KD apa yang cocok? Karena kan ada penyederhanaan KD. Nah, ini yang harus kita kenali karakternya siswa secara menyeluruh untuk membantu kita dalam pemataan KD atau penyederhanaan KD-nya. Kemudian identifikasi kebutuhan siswa. Jadi dipetakan siswa ini apa kekurangannya, apa mereka bisa zoom. Ini sangat penting untuk melancarkan proses pembelajaran kita. Kemudian perkenalkan tujuan yang ingin dicapai. Ya, jadi kita harus memperkenalkan ke orang tua dan siswa apa tujuan yang ingin kita capai agar semuanya jelas. Nah, yang keempat adalah lakukan pertemuan atau tutorial tentang penggunaan platform yang digunakan. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang hebat, masih kita temukan beberapa rekan guru kita memberikan penggunaan platform yang ingin digunakan secara pembelajaran online. Namun sayangnya tidak memberikan tutorial. Nah, ini menjadikan masalah bagi orang tua. Orang tua harus lagi belajar. Idealnya ketika kita menawarkan suatu platform, buatkan tutorialnya, langsung kita tutorialkan, tidak usah memakai tutorial orang lain. Nah, itu sangat berpengaruh dari segi psikologisnya. Kemudian yang kami terapkan di kelas kami atau di sekolah kami adalah pastikan modul dan video yang diberikan ke siswa murni karya pribadi atau tim. Jadi kami selama pembelajaran online ini tidak boleh mengcopy link video dari orang lain atau dari YouTube-nya orang lain. Harus murni karya pribadi. Karena kenapa? Ketika kita membuat video dan modul sesuai yang kita buat, itu artinya sesuai dengan karakteristik siswa kita. Kita yang lebih paham mau diarahkan kemana videonya. Nah, dari segi psikologinya, anak-anak mendengarkan suara kita. Ya, ini yang paling penting ya. Ini salah satu trik ampuh yang kami lakukan sehingga alhamdulillah 100% siswa kami aktif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat dan setelah pembelajaran. Ini yang paling penting kita lakukan adalah reward based learning dan evaluasi. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa siswa kita berada di zaman milenial atau zilenial ya. Zaman Z, generasi Z. Di mana generasi Z itu dia sangat penting untuk diapresiasi hasil karyanya sekecil apapun ya, begitu pula juga dengan orang tua. Nah, setelah kita melakukan reward harus ada evaluasi, pengontrolan. Reward dan evaluasi diberikan kepada orang tua dan siswa setiap harinya dan ada pengontrolan. Jadi bisa kita lihat bagaimana prospek pembelajaran kita di hari Senin dan di hari Selasa, di hari Rabu, hari Kamis, dan sampainya hari Sabtu. Ya, ini penting, reward dan evaluasi. Nah, ini salah satu bentuk reward dan evaluasi yang kami lakukan, yang kami berikan kepada siswa dan orang tua kami di kelas 5. Jadi ada berupa kuis, nah, serta hadiahnya. Jadi kami buatkan pamflet, ya, seolah-olah ini kegiatan sangat bergengsi. Ya. Kemudian ada penghargaan. Kalau di kelas saya, itu saya data siapa siswa teraktif dalam satu pekan, siapa yang paling istiqomah ibadahnya, siapa yang paling banyak bertanya, itu semua saya petakan dan saya buatkan dalam bentuk piagam penghargaan. Ini dalam bentuk reward-nya. Adapun evaluasinya bisa kita lihat di sini.
kita buatkan progresnya. Jadi kentara dalam satu pekan tersebut bagaimana progresnya. Nah, misalnya periode ini ya, 100% aktif di KC. Berapa kali siswa berkomentar? 460. Nah, Zoom pertama berapa orang yang hadir, Zoom kedua berapa orang yang hadir. Kemudian tugasnya berapa persen yang menuntaskan. Ini harus setiap hari kita lakukan pengontrolan dan direkap di akhir pekan dan dilaporkan di grup. Ini penting. Kemudian di pekan periode ini mengalami penurunan. Nah, kita harus cari tahu apa sebabnya. Oh, ternyata beberapa siswa ada ke daerah karena keluarganya meninggal. Yang kedua, orang tuanya membawa HP-nya ke daerah juga. Yang ketiga, keharusan kota. Nah, ini semua yang harus kita evaluasi bersama. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, timbul pertanyaan, mengapa saya pribadi ya menggunakan Google Classroom? Jadi jawabannya ada 3. Yang pertama adalah mudah dan gratis. Jadi Google Classroom ini gratis, tanpa berbayar sepeser pun. Yang berikutnya adalah mudah. Ya, kenapa mudah? Di antara aplikasi atau menunya hanya ada 4. Ya, hanya ada 4 fitur utama. Ini untuk guru. Untuk siswa lebih simpel lagi, hanya ada 3. Ya, jadi hanya 3 untuk siswa, 4 untuk guru. Kemudian, untuk menggunakan Google Classroom ini cukup menggunakan Gmail atau email. Ya. Otomatis ketika kita memiliki Android, ya, atau menggunakan laptop, itu kan sudah terintegrasi dengan Gmail. Itu saja yang kita gunakan. Dan satu Gmail bisa digunakan untuk beberapa anak yang bersaudara, ya. Misalnya siswa A dan B satu sekolah tapi beda kelas, itu bisa. Ya, sisa diganti saya nama-namanya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, kenapa kita harus menggunakan Google Classroom? Karena penggunaan Google Classroom itu hemat memori HP, ya, hemat memori HP. Seluruh file, tugas-tugas, video, modul, dan sebagainya itu akan tersimpan di Google Drive kita, bukan di memori HP. Jadi aman, dijamin aman, ya. Nah, hebatnya lagi, yang versi gratisnya, satu akun Gmail itu mendapatkan kapasitas 15 GB. Jadi ada kapasitasnya 15 GB untuk satu Gmail. Dan yang terakhir adalah kelebihan dari Google Classroom. Ini yang versi gratisnya, ya. Karena ada versi Google Education-nya itu yang berbayar. Yang kami bahas di sini versi gratisnya. Adalah all-in-one. Apa yang maksud dengan all-in-one? Yaitu satu kelas di Google Classroom bisa untuk semua guru. Jadi misalnya di kelas saya, kelas 5A. Ya, di kelas 5A itu ada 6 guru. Jadi semua guru yang mengajar di situ, guru mapel, masuk di dalam Google Classroom dan memberikan materi. Jadi di siswa nanti cuma satu kelasnya. Nah, cuma satu kelasnya. Dan ketika guru mapel ingin mengirimkan tugas atau materi, cukup satu kali buat untuk seluruh kelas. Misalnya guru mapel bahasa Inggris mengajar di 3 kelas, kelas A, B, dan C. Cukup satu kali buat di kelas A untuk di-share semua ke kelas B dan C. Ini salah satu kelebihan dari Google Classroom. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 4 fitur utama Google Classroom. Yang pertama adalah forum. Forum ini fungsinya untuk melakukan diskusi, mengecek progres tugas siswa, melihat postingan secara berurut, mengirimkan komentar. Kemudian, fitur kedua adalah tugas kelas. Fungsinya untuk membuat materi, membuat tugas, topik, data siswa yang tersimpan di Google Drive. Selanjutnya, fitur yang berikutnya adalah nilai atau anggota, ya. Maaf, anggota. Nah, anggota ini fungsinya untuk mengundang guru dan mengundang siswa. Jadi nanti ada 2 caranya. Entah itu melalui Gmail atau menggunakan link kode kelas. Insya Allah nanti kita langsung praktikkan. Dan yang terakhir adalah fitur nilai. Jadi fitur nilai ini nanti
merekap semua nilai-nilai siswa dari tugas pertama sampai tugas terakhir. Kemudian bisa memperbaiki nilai siswa, misalnya yang ada remedial di bawah KKM, itu nanti kita bisa edit, terus bisa kita olah. Oke, Bapak Ibu yang kami banggakan, untuk lebih jelasnya kita langsung praktikkan di Google Classroom saja ya, karena memang ini sifat aplikatif, tidak perlu terlalu banyak teori, karena kita sudah langsung nanti praktikkan, oh begini caranya. Adapun untuk konsultasi dan sebagainya, Bapak bisa hubungi saya di WA maupun di Facebook ya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, tadi salah satu syarat untuk menggunakan Google Classroom adalah kita harus memiliki akun Gmail ya. Harus memiliki akun Gmail. Nah, akun Gmail ini sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Artinya apa? Ketika siswa mengirimkan tugas, kayak seperti begini ya, mengirimkan komentar, ini bisa kita rekap, bisa kita lihat. Ya. Jadi ada semua masuk di sini pemberitahuannya. Kemudian tugas-tugas semua nanti itu masuk di Google Drive. Ya, jadi sudah terintegrasi dengan Gmail. Nah, saya klik ya Google Drive-nya. Nah, oke, ini tampilan Google Drive ya. Di sini nanti ada penyimpanan. Nah, bisa kita lihat di sini, satu Gmail itu sudah diberikan kapasitas 15 GB gratis. Nah, sudah beberapa bulan kita melaksanakan pembelajaran daring ini, baru 2,4 GB yang telah digunakan. Artinya apa? Ketika kita melakukan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom, otomatis selama 1 semester itu bisa terekap atau tersimpan data-datanya di Google Drive kita. Oke, kami lanjut. Nah, untuk membuat Google Classroom, kita masuk ke akun Gmail ya. Salah satu caranya masuk ke akun Gmail, klik bagian ini Pak. Ya, Ibu Bapak Guru ya, kita klik yang tanda titik 3. Nanti di bawahnya ini ada tertulis Google Classroom atau Classroom. Nah, itu yang kita ketik atau kita klik. Nah, beginilah tampilan Google Classroom ya. Entah itu dia via jumlah siswa saya 27, yang sudah mengerjakan hari ini itu sebanyak 21. Jadi nanti bisa dilihat, kita klik ini ya. Kemudian muncullah semua tugas-tugasnya siswa. Mulai dari siswa pertama sampainya siswa terakhir. Dan ini tersimpan di Google Drive, bukan di handphone ya. Kemudian nah seperti begini ya. Setelah itu kita juga bisa melihat tugas-tugas yang setelah dinilai. Maaf ya. Nah, ini. Di sini kita sudah bisa lihat ya. Jadi kita sudah bisa pantau siapa yang sudah kita berikan nilai, dan siswa juga bisa melihatnya secara pribadi atau individu. Kemudian tugas kelas. Nah, tugas kelas ini fungsinya untuk membuat berbagai macam kuis.
atau tugas. Kalau tugas, dia fungsinya untuk pertanyaan-pertanyaan. Tugas kuis yang berkaitan dengan Google Form atau Google Formulir. Pertanyaan ini dalam bentuk uraian atau pilihan ganda. Jadi sudah tersedia fiturnya. Materi untuk membuat materi dan topik. Nah, topik ini fungsinya sebagai pintu ya. Pintu untuk guru-guru dalam memberikan materi. Kalau di kelas saya, kami buat itu per pekan. Jadi ada topiknya kegiatan tanggal 14 sampai 18. Jadi siswa dan orang tua bisa melihat kegiatan apa saja di hari Senin tanggal 14, kemudian tanggal 15 di hari Selasa, hari Rabu, di hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Jadi mereka fleksibel. Kami memberikan fleksibilitas dalam mengerjakan materi-materi dan diskusi. Misalnya ada orang tua atau siswa, saya maunya mengerjakan dulu yang pelajaran ini. Nah, misalnya pelajaran ini. Nah, kita mengulangi tema 1. Nah, mereka mau kerjakan dulu ini, tidak ada masalah. Ya, mereka memilih sesuai yang mana mereka senangi dulu untuk kerjakan. Nah, kurang lebih seperti begitu. Kemudian di tugas kelas ini ada namanya topik. Nah, ini yang paling penting. Karena kenapa ini nanti sangat membantu siswa dan guru dalam mengirimkan tugas. Kan tadi guru mengirimkan 1 kali tugas untuk dikirim semua kelas. Nah, inilah fungsinya topik. Nanti kita jelaskan bagaimana lebih lanjutnya. Kemudian anggota. Nah, ini anggota terbagi 2. Ada sebagai guru dan ada sebagai siswa. Nah, jadi semua guru-guru kita undang menggunakan akun Gmail ya. Nah, bisa dilihat caranya. Nah, undang pengajar. Jadi diketik namanya nanti di sini, nama Gmailnya. Nanti dia terima. Nah, ketika sudah menjadi guru, maka seluruh rekan-rekan guru bisa memposting materi, melakukan pembelajaran, diskusi, dan menilai. Adapun siswa, kita gunakan fitur yang ini ya, untuk siswa. Bisa dengan cara menggunakan Gmail atau membagikan link Google Classroom di grup WA. Karena kan WA salah satu platform yang digunakan hampir semua ya. Nah, jadi bisa dibagikan linknya. Kemudian yang terakhir adalah fitur nilai. Fitur nilai ya. Jadi itu terekap semua. Ya. Kalau di kelas kami itu orang tua juga kami kasih masuk untuk memantau anaknya. Ya, jadi rekap nilainya seperti begini. Ya. Seperti begini. Ini yang pekan lalu ya. Jadi bisa dilihat berapa nilainya tugas ini, tanggal berapa, apa jenis KI-nya, KI 3 kah atau KI 4. Nah, ini KI 3, ini KI 4. Kemudian jika siswa terlambat mengumpulkan, bisa juga dilihat ada tulisan selesai tapi terlambat, ini ya, selesai tapi terlambat. Jadi kita bisa nilai aspek kedisiplinannya, salah satu aspek kedisiplinannya. Ya, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan atau kami lanjut? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nampaknya Pak narasumber sudah membuka peluang untuk berikan tanggapan. Bisa diacungkan tangan Bapak Ibu atau melewati chat. Sepertinya belum ada Pak Zubair. Oh iya, kami lanjut Pak ya. Lanjut aja Pak. Nah, Google Classroom ini ketika kita membahas Google Classroom, kita harus memang langsung aplikatif. Kurang efisien kalau terlalu banyak teori. Jadi yang pertama Ibu, ketika kita masuk di Google Classroom ya, kalau via laptop atau web, kita tidak perlu unduh aplikasinya. Langsung saja buka situsnya classroom@google.com ya, google classroom.google.com. Kalau kita menggunakan smartphone,
maka kita wajib untuk menginstal aplikasi Google Classroom di Play Store. Nah, ketika kita sudah masuk di berandanya Google Classroom atau aplikasinya Google Classroom, maka selalu pasti muncul tanda kelas ini, Bu, ya, Bapak Ibu, tanda tambah. Nah, tanda tambah ini fungsinya dua. Kalau untuk guru buat kelas, jadi nanti wali kelas yang buat, bukan guru mapel. Jadi guru kelas yang buat, nanti guru kelas yang mengundang guru mapelnya. Kemudian gabung kelas untuk siswa. Nah, jadi nanti tampilannya di siswa itu cuma satu kelas. Jadi orang tua dan siswa tidak pusing kelas mana mau dimasuki, karena sudah secara kayak luring satu kelas saja ditempati. Ya, jadi kalau untuk guru kita pilih ini tanda tambah baru buat kelas. Ya. Nah, setelah ada muncul seperti begini, entah dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa Korea, umumnya seperti begitu, langsung saja diklik yang kotak, kita checklist, baru lanjutkan ya. Nah, di sini nah di sini ada nama kelasnya. Nah, kita buat kelasnya misalnya ya, kelasnya itu pelatihan Google Classroom pelajaran GC. Nah, yang bagian mata pelajaran dan ruang ini Bapak Ibu, dia opsional, tidak diisi juga tidak mengapa ya, tidak diisi tidak mengapa. Setelah kita selesai menulis atau mengetikkan nama kelas, maka pilih atau klik buat, baik di HP maupun di web. Ya, kita pilih buat. Dia mungkin ya, ini sudah selesai ya, jadi kelas kita sudah selesai. Nah, ketika kelas kita sudah selesai kita buat, layaknya kelas umum ya, tatap muka, kita perlu melakukan manajemen kelas. Jadi platform di Google Classroom ini kita perlu manajemen kelas. Caranya adalah pilih tanda tambahan tanda gear ini, baik di HP maupun di web. Nah, jadi bisa kita atur ya. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti begini. Yang tampilan ini kita tidak usah ubah-ubah. Nah, cukup dibawanya. Cukup dibawanya. Dan diubah adalah bagian forum. Nah, di bagian forum ini agar kelas kita rapi ya. Kalau saya secara pribadi memilih siswa hanya dapat memberikan komentar. Jadi materi-materi yang kita kirim itu tidak tenggelam dengan postingannya siswa. Nah, ini supaya lebih terarah kelas kita. Jadi siswa hanya dapat memberikan komentar, artinya dia diskusi ya. Dia tidak dapat memposting materi-materi. Nah, jadi kita pilih ini. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini bisa kita bagi, misalnya menjadi 3 bagian ya. Jadi kita pilih ini bobot nilai berdasarkan kategori. Kemudian kita tentukan kategori nilai apa kita inginkan. Maaf ya, ada oke ya, sudah muncul. Nah, kategori nilainya misalnya KI 3 ya. Nah, berapa persentasinya KI 3? Nah, misalnya persentasinya kita mau ambil 25 ya. Kemudian kategori nilai berikutnya adalah KI 4 keterampilan. Jadi nanti tentara tugas ini dia KI apa? Ya. Ya, jadi kita bisa menggunakan ujian langsung dari Google Classroom. Berapa persentasinya? Ya, harus 50% supaya dia mencapai 100% ya. Nah, setelah selesai ini semua, kita buat kategori nilai, klik simpan. Ya, kita klik simpan. Nah,
Setelah selesai kita manajemen kelas di Google Classroom, langkah selanjutnya adalah isi menu anggota. Kemudian undang guru mengajar di kelas tak. Misalnya ada guru bahasa Inggris, guru muatan lokal, bahasa daerah, guru PAI, guru PJOK, itu semua diundang. Ya, undang pengajar menggunakan alamat Gmail. Ya. Misalnya saya pilih ini ya. Nah, saya undang akun saya sebagai guru. Oke ya. Kita klik undang. Nanti setelah itu ada konfirmasi di Gmailnya rekan guru tak. Bisa kita lihat ini. Masih berwarna abu-abu dan ditulis diundang. Artinya guru tersebut belum melakukan konfirmasi di Gmailnya. Nanti setelah beliau konfirmasi akan berubah menjadi tebal hurufnya ya. Saya terima dulu undangannya. Ini masih abu-abu ya. Oke, saya refresh dulu. Nah, bisa kita lihat sekarang hurufnya sudah tebal dan berwarna dan tidak ada lagi tulisan diundang. Ini artinya guru yang bersangkutan sudah resmi mengguru kelas sudah mengikuti untuk kelas. Setelah selesai, kita undang siswa tak, Bapak Ibu. Ya, kita undang siswa tak ya. Kita undang menggunakan kolom ini. Nah, untuk mudahnya kita salin saja ini linknya Ibu. Bapak Ibu, kita salin link undang. Store. Nah, maka dia sisa klik saja ini link, nanti diarahkan. Sama halnya kalau kita mengklik link WA, kita ingin masuk suatu grup menggunakan link WA. Seperti itu juga ketika kita ingin masuk di Google Classroom menggunakan link undangan. Nah, setelah selesai, guru sudah diundang, siswa sudah diundang, maka kita buat topik. Ya, kita buat topik. Nah, ini topik penting Bapak Ibu untuk memudahkan guru-guru dalam membuat materi. Karena kurang efisien ya ketika ada guru mapel membuat materi satu-satu. Artinya kelas ini dah kirim dulu, kelas ini lagi nak kerjakan. Idealnya satu kali kerja. Nah, itulah hakikat dari teknologi, memudahkan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk masalah topik, saya kembalikan kepada guru-guru bagaimana maunya dan bagaimana keinginan kesepakatannya dengan rekan-rekan gurunya yang lain. Kalau saya pribadi di sekolah, kami menggunakan sistem satu pekan, ya satu pekan ya. Jadi di sini sudah ada topiknya. Misalnya kita pilih topik hari ini ya, kegiatan tanggal 13 September 2020. Nah, perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ini yang penting dari topik adalah penulisannya. Jadi penulisan di topik, spasinya, huruf besarnya, angkanya itu sangat berpengaruh ketika guru map topiknya. Jadi ketika siswa mencari materi di tanggal ini, bisa lihat postingannya ke bawah.
apa saja materi yang perlu dipelajari, apa saja tugasnya. Nah, orang tua juga sudah paham, oh iya, tanggal 17 ini kegiatannya, tanggal ini kegiatannya. Nah, di menu tugas kelas ini, selain membuat topik, juga bisa membuat materi. Jadi ada materi bisa dibuat. Caranya adalah dengan klik ini. Ya. Jadi fungsinya tugas kelas ada di sini, Bu. Ya. Ada di tombol ini. Entah dia di handphone ataupun di web. Mohon maaf Ibu Nuria, bisa di mute dulu Bu Nuria. Ini. Ya, terima kasih Bu. Oke. Jadi inti dari menu tugas kelas ada di sini, Bapak Ibu. Entah dia di web ataupun di handphone, dia selalu bermain di sini intinya. Dan di antara semua fungsi menu di Google Classroom, fungsi tugas kelas lah yang paling banyak bermain penting dan bermain aktif. Iya ya, jadi di sini. Oke. Nah, kita buat materi. Ketika ingin buat materi, pilih fitur materi. Nah, materi ya. Kemudian apa judulnya? Nah, judul itu isi dari cerita. Misalnya kesehatan. Nah, kemudian deskripsi ini berisi tentang penjelasan apa saja yang harus siswa lakukan. Misalnya 1.1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa, dan seterusnya. Jadi guru ketika membuat postingan materi tugas harus melampirkan deskripsinya supaya orang tua dan siswa paham apa yang harus dilakukan step by step. Nah, setelah selesai, kita pilih menu tambahkan. Nah, ini tambahkan ya. Nah, tambahkan. Misalnya gurunya mau ambil materi dari YouTube, ya, pilih YouTube. Bisa juga pilih link. Nanti di copy paste linknya dari YouTube ke sini ya. Nah, ini kan ada tampilan link. Ya. Begitu pula juga nanti dengan YouTube. Ya. Nanti akan muncul. Ya, muncul ya. Nah, kasih masuk saja kata kunci videonya apa. Nanti muncul. Nah, kemudian kalau misalnya filenya ada di laptop atau di HP ya, bisa. Nah, pilih file. Pilih file ya. Nah, oke. Nah, kemudian upload. Pilih upload. Kemudian browse. Nah, setelah muncul seperti begini, cari Miki file apa yang ingin kita masukkan. Misalnya contohnya ini ya, ini contoh materinya, filenya. Kita klik, diklik, baru open. Ya. Ini kalau laptop via web. Kalau via HP sisa diklik-klik saja filenya. Ya, sisa diklik. Nah, sudah muncul nih file materi yang akan kita posting. Nah, file-file materi ini ketika siswa buka, dia tidak masuk di HP, tapi di akun Gmail-nya. Jadi tersimpan di akun Gmail. Nah, itu enaknya Google Classroom. Misalnya kelas kita terhapusnya, kita tidak sengaja hapus kelas tak. Nah, kita tidak perlu khawatir karena tersimpan di data-datanya siswa di Google Drive. Kita bisa cek kembali. Yang kedua, masih ada di rekan guru tak yang ada di dalam. Ya, itu enaknya. Meskipun kita tidak sengaja hapus, masih ada di database tak tersimpan. Oke, setelah anggaplah semua materinya selesai. Nah, di sini ada untuk. Ya, untuk. Nah, bisa kita lihat Ibu, Bapak. Di sini banyak kelas saya ya, banyak kelas saya. Untuk guru mapel, cukup satu kali buat materi, modul, tugas, ujian, dan lain-lainnya.
Dan kemudian ini yang penting untuk guru mapel, ya, berapa kelas yang diajar itu di checklist. Nanti muncul juga berubah ini 4 kelas misalnya, ya misalnya ini, ya. Misalnya saya pilih 2 kelas. Jadi nanti kelas yang kita ajar untuk guru mapel itu kita checklist saja di sini, dan nanti akan masuk secara bersamaan di kelas tersebut. Satu kali posting masuk secara bersamaan. Ya, nanti kita lihat ya. Setelah selesai, pilih topiknya. Ini yang paling penting, topik. Kita lihat di sini ya. Karena kegiatannya kita inginkan di hari ini, tanggal 17, kita pilih ini. Agar kenapa? Semua materi yang kita kirimkan atau tugas dan lain-lainnya masuk di topik ini. Oke. Setelah itu, posting. Setelah itu kita posting. Bisa kita lihat ya. Sudah muncul. Jadi siswa nanti bisa klik. Muncul. Apa penjelasannya, apa materinya. Tadi kita mengirimkan kedua kelas. Kita lihat di kelas tutorial. Apakah materi ini terkirim juga di kelas yang satunya? Di sini ya, kita lihat. Bisa kita lihat kan di kelas lain. Tadi kan kelasnya pelatihan GC, sekarang nama kelasnya kelas tutorial. Ternyata terkirim juga materinya. Ini yang saya maksud. Google Classroom itu all in one, satu untuk semua guru. Jadi sangat membantu guru mapel dalam mengirimkan materi. Jadi tidak perlu lagi guru kelas ya atau wali kelas yang mengerjakan semua, tidak. Masing-masing memiliki tupoksi tersendiri, memiliki peran tersendiri dalam mengelola kelas dan pembelajaran. Itu enaknya kalau Google Classroom. Kemudian saya kembali ke kelas ini. Jadi inti dari Google Classroom ada di sini, di menu tugas kelas. Mau buat materi, mau buat modul, mau buat kuis, buat tugas, selalu ke tugas kelas. Begitu pula juga dengan siswa. Nanti siswanya ke tugas kelas kalau mau melihat materi, kuis, dan lainnya. Sekarang kita mau buat kuis. Kuis ini ada 3. Bisa menggunakan Google Form atau menggunakan kuis lainnya, misalnya Quizizz, Kahoot, bisa menggunakan ini. Kita lampirkan link atau langsung mengetik. Anak-anak langsung mengetik ya. Sekali lagi saya ulangi, tugas fungsinya untuk mengirimkan tugas, kuis, dan lain-lainnya dari berbagai sumber. Misalnya dari Quizizz, kita buat terus salin linknya di Google Classroom, boleh. Mau buat Kahoot, dari Kahoot, terus salin linknya di tugas, boleh. Atau mau langsung Google Form, boleh. Kalau tugas kuis, dia menggunakan Google Form. Ya, jadi langsung Google Form. Kalau pertanyaan, siswa langsung mengetik di Google Classroom. Ya. Misalnya ini ya pertanyaan. Misalnya ya pertanyaannya ini misalnya pertanyaannya. Bisa kita pilih di sini. Mau pilihan ganda atau jawaban singkat. Jawaban singkat ini bisa esai atau uraian. Pilih jawaban singkat. Kemudian apa petunjuknya? Ya. Kemudian ketika kita mau melampirkan gambar, misalnya kita mau melatih anak-anak menganalisa. Soalnya amatilah gambar berikut, kemudian analisa dan berikan pendapatnya. Bisa tambahkan file. Atau misalnya kita mau memberikan tugas kepada siswa, amati video ini, kemudian kemukakan pendapat kalian dengan cara mengetikkan langsung di Google Classroom. Pilih link atau YouTube. Kan sudah bermain ke level hostnya anak-anak. Seperti begitu ya.
Misalnya saya mengambil misalnya saya mengambil video saya ini ya. Nah, ini salah satu juga kita langsung mengerjakan menyalin link. Jadi ketika kita ingin menyalin link video di YouTube, caranya seperti begini. Kita buka videonya ya. Kemudian di sini ada tulisan bagikan, Bapak Ibu. Ini cara menyalin link di YouTube. Ada tulisan bagikan. Di sini ada tulisan salin. Ya, kita salin. Baru kita masuk ke Google Classroom kita. Kembali ke Google Classroom, baru pilih link. Ya, misalnya ini ya, pilih link. Nah, copy paste, disalin, tambahkan link. Nanti muncul seperti begini. Oke ya. Saya ganti pertanyaannya. Oke ya. Nah, setelah kita selesai pertanyaannya, petunjuknya dan materinya sudah selesai, pilih lagi sini. Kalau untuk wali kelas tidak usah diubah ini, kecuali dia guru mapel. Silakan diklik, pilih semua kelas yang diinginkan, karena nanti semua file ini, postingan ini nanti masuk di kelas yang diajarkan. Oke, kemudian kategori nilai. Kita bisa pilih kategori nilainya. Dia termasuk apa? Ujian kah? Atau KI 3 atau KI 4? Nah, misalnya ini KI 3 ya. Nah, ini nanti terintegrasi pada rekap nilai. Berapa KI 3-nya, berapa KI 4-nya, berapa nilai ujiannya. Nanti terrekap tersendiri. Kemudian berapa poinnya. Nah, poinnya bisa kita atur dari skala 0 sampai 100. Kemudian bisa diberikan tenggat waktu ya, tenggat waktu. Nah, tenggat waktu ini penting. Nah, kalau saya pribadi, saya berikan tenggat waktu 1 pekan. Saya posting di hari Senin, di hari Ahad nanti itu tenggat waktunya. Ya, misalnya kita ambil hari Ahad ini. Nah, kemudian waktunya kapan? Nah, kalau saya 23:59. Nah, setelah selesai ini yang paling penting. Setiap kita mengirim atau membuat materi dan lain-lainnya, jangan lupa untuk memilih topik. Sesuaikan topik pada hari itu atau yang diinginkan ya. Ya, setelah selesai di sini ada pilihan. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Ada interaktif. Atau siswa dapat mengedit jawaban. Tergantung dari keinginan guru dalam memberikan pembelajaran. Ya. Boleh di checklist salah satunya, boleh di checklist dua-duanya, dan boleh tidak di checklist kedua-duanya. Nah, setelah selesai, klik ini, tanyakan. Klik, tanyakan ya. Nah, sudah muncul amati video di bawah ini. Ya. Jadi nanti masing-masing siswa itu akan muncul pemberitahuannya bahwa hari ini yang begini ada tugas ini. Ya, sampai sini silakan Bapak Ibu bertanya jika ada hal yang ingin. Ya. Ada 3 pertanyaan yang sudah muncul Pak Zubair. Ya, silakan Pak Dokter. Sama dari Ibu Gusnyanti Hasibuan. Beliau menanyakan, kalau dalam satu kelas itu gurunya banyak, apa enggak bentrok nanti tugas siswanya dan gurunya?
siswa tugas-tugas yang dari guru IPA misalnya, guru IPS dan lainnya. Itu yang pertama. Jadi saya ulangi, kalau dalam satu kelas itu gurunya banyak, apa enggak bentrok nanti tugas siswanya? Dan gimana siswa tahu tugas-tugas yang dari guru IPA, IPS, dan lainnya? Itu dari Ibu Gusnianti Hasibuan. Kemudian yang kedua dari Ibu Herlina Cahayati dari SMA 1 Tembilahan. Berarti kalau kelas Google Classroom untuk beberapa mapel, harus wali kelas kah yang membuat kelasnya? Terus ya, yang terakhir dari Ibu Honeng tadi Bu, Pak. Ya Pak, silakan. Ya, dua itu dulu Pak, yang Bu Oneng masih ya. di Pak lagi. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya jawab untuk soal pertama ya. Jika guru mapelnya banyak dalam satu kelas, bagaimana manajemennya ya? Bisa dilihat di sini. Kami perlihatkan kelas saya. Di sekolah saya itu banyak mapel tambahan ya, karena sekolah SIP, jadi ada kurikulum tersendiri dalam keagamaannya. Nah, jadi untuk kuis, misalnya ini ya, kegiatan tanggal 14 sampai 18 ya, banyak kuis. Ada kuis bahasa Arab, ada kuis atau tugas tematik dalam bentuk TTS, ada penilaian harian PAI, ada tugas matematika. Nah, caranya adalah pertama tentukan dulu topiknya. Itu tugas mau diberikan hari apa. Nah, kemudian buat aturan secara menyeluruh antara guru-guru yang lain. Ya, misalnya ini ya, kuis 1 bahasa Arab. Nanti ada muncul judulnya, ditulis dengan jelas tugasnya apa. Kalau perlu pakai tanggal. Ya. Jadi siswa nanti ketika melihat langsung ke sini, ke tugas kelas. Oh, dilihat ini tugas bahasa Arabnya. Nah, ini tematiknya. Ya. Ini tugas PAI-nya. Ini tugas matematikanya. Nah, seperti begini tampilannya ya. Di kelas saya juga berkolaborasi banyak mapel ya, ada beberapa mapel. Nah, jadi cara mudahnya itu sesuaikan topiknya, kemudian perjelas apa judul tugasnya. Jadi siswa nanti paham, oh ini IPS, ini IPA dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuknya ya. Kalau di kelas saya, di sekolah kami itu sudah dipetakan. Misalnya pekan ini siapa yang memberikan tugas, pekan ini siapa. Jadi tidak semua dalam satu pekan itu memberikan tugas. Ya, karena setelah dilakukan survei ya, setelah sekolah kami melakukan survei, tidak memungkinkan dalam satu pekan itu dilaksanakan semua tugas. Ya, misalnya ada 5 hari sekolah, nah tidak semua guru mapel mesti mengerjakan atau mengirimkan tugasnya. Nanti di pekan berikutnya secara bergilir. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi, coba saya lihat ya. Bagaimana cara siswa untuk melihat tugas ya? والله
Ini tampilan siswa ya. Ini salah satu bentuk tampilan akun siswa ya. Nah, jadi nanti ketika siswa ingin melihat seluruh tugas-tugasnya, ya, bisa kita lihat di sini. Kalau guru, maaf ya, saya kembalikan dulu. Perhatikan, kalau akun guru ya di Google Classroom dia ada 4. Ada 4 forum, tugas kelas, anggota, nilai. Ini untuk guru. Kalau untuk siswa hanya 3, forum, tugas kelas, anggota. Nah, ketika siswa mau melihat apa saja tugas-tugas yang ingin dikerjakan, pilih saja tugas kelas. Kemudian ini ada ikon gambar orang dengan tulisan lihat tugas Anda. Itu yang siswa klik khusus untuk melihat tugas, baik melalui web ataupun smartphone-nya menggunakan aplikasi GC ya. Nah, jadi nanti muncul semua tugasnya siswa. Nah, muncul mulai dari awal sampainya akhir. Ya, jadi muncul semua tugasnya siswa mulai dari awal sampainya akhir. Nah, bisa dilihat. Ditugaskan artinya belum siswa tersebut belum kerja atau belum mengumpulkan. Oke ya. Nah. Oke, bisa lihat di sini. Ya. Jadi siswa bisa melihat, mengecek tugas apa saja yang belum dikerjakan dan tugas apa saja yang sudah dikerjakan. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait tentang apakah wali kelas yang membuat kelasnya? Iya. Saran saya wali kelas yang membuat. Sama kalau kita pembelajaran tatap muka, yang memiliki peran besar adalah wali kelas dalam tanda kutip dalam pengolahan kelasnya ya. Jadi wali kelas yang membuat, yang mendesain kelasnya seperti apa. Nanti guru-guru mapel diundang untuk masuk. Kan ada jadwal belajarnya anak-anak. Itu yang kita sinkronkan dan kolaborasikan dengan baik oleh guru-guru mapel. Saya rasa demikian Pak. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Zubair atas jawabannya. Nampaknya antusias peserta cukup luar biasa Pak Zubair. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Ibu Oneng Kartini. Ya Pak. Ibu Oneng Kartini Pak. Ya silakan Pak. Ya. Beliau menanyakan apakah ada tips dari Bapak supaya anak tetap anteng mengikuti daring. Karena pengalaman beliau, ada anak yang hanya absen saja dia hadir. Pas waktu belajar daring menghilang. Iya Pak. Masih ada Pak? Ya masih ada Pak. Yang kedua, dari Ibu Rahmawati. Ya. Kalau membuat soal latihan di tugas kuis dengan menggunakan Google Form, apakah tulisan soalnya bisa ditebalkan, dimiringkan, dibuat garis bawah untuk menekankan kalimat dalam soal tersebut? Terus yang ketiga Pak, ya, Pak silakan. Apakah dalam Google Classroom bisa dipergunakan tulisan Arabnya? Sementara itu Pak. Ya. Ini masih dari Bu Erlina Cahayati. Jadi ada 3 pertanyaan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Sesuai pengalaman saya, bagaimana cara saya mengaktifkan 100% siswa? Yang pertama adalah sentuh dulu hatinya anak-anak dan orang tua. Itu yang paling penting. Urusan tugas nomor sekian. Kalau saya pribadi ya, urusan tugas nomor sekian. Nanti ketika kita sudah mendapatkan mohon kepada Bapak yang menghidupkan mic-nya dimatikan. Makasih. Ya. Nanti setelah include ya, lanjut Pak. Ya, include mindset kita dan apa yang kita inginkan antara kita, orang tua dan siswa, baru kita masuk tugas. Saya di awal-awal tidak memberikan materi. Yang saya lakukan adalah dalam 1 pekan itu, bahkan lebih, adalah bagaimana sosialisasi ke orang tua tentang Google Classroom. Saya buatkan videonya secara utuh. Itu lagi diulang nanti pekan depan. Kemudian kita sering diskusi sama orang tua.
Nah, itu yang pertama. Nanti setelah selesai itu semua dan hal teknis, baru kita masuk ke pelan-pelan masuk ke intinya ya. Nah, misalnya kita menyapanya jangan selalu dalam teks, harus divariasikan, terkadang dalam bentuk audio, video dan sebagainya ya. Nah, jadi tidak harus dengan teks. Kemudian yang kedua adalah saat memberikan materi jangan selalu dalam bentuk yang formal. Formal artinya adalah kita buat video dan sebagainya ya, buat modul suruh anak-anak baca. Itu kalau setiap hari kita lakukan, terkadang juga anak-anak bosan. Kalau saya di kelas membuat materi dalam bentuk TTS, ya, judulnya bermain, tapi isinya itu pembelajaran yang ingin saya ajarkan pada hari itu, tapi dalam bentuk TTS, bentuk games. Kemudian bisa dilihat sini ya. Kemarin saya menggunakan berbagai aplikasi ya dalam pembelajaran. Misalnya saya mengajarkan pecahan ya. Pecahan itu saya mengajarkan menggunakan aplikasi PET. Ya, itu sangat bermanfaat karena dia dalam bentuk simulasi dan games. Kemudian bagaimana bisa siswa aktif? Yang paling penting siswa aktif adalah fast response. Ini yang paling penting. Ini kunci saya, alhamdulillah yang saya istiqamah di atasnya adalah fast response terhadap orang tua dan siswa. Jadi kan kita memiliki tupoksi dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 7 sampai jam sekian. Itu harus kita manfaatkan, kalau perlu sampai malam. Saya pribadi nanti jam 22:00 baru tidak memegang HP. Ya, karena kenapa? Dari pagi sampai malam itu melayani orang tua dan siswa, apa yang ingin ditanyakan. Jadi kita memang harus kerja ekstra kalau daring ini ya. Lebih berat amanah kita dibandingkan luring sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah adakan quiz. Kalau saya diadakan quiz berhadiah. Jadi quiz berhadiah saya adakan di mana ya? Saya lihat dulu. Ini kuis ya. Saya mengadakan kuis sederhana di Google Classroom. Tapi kita desain dalam bentuk yang unik. Buatkan pamfletnya, jauh-jauh hari diberitahukan. Setelah itu kita buatkan dalam bentuk poin-poin. Jadi semua aktivitas siswa itu saya buatkan poin-poinnya. Berapa kali aktif, berapa kali bertanya, nanti saya rekap di akhir pekan. Bisa kita lihat di sini. Dari 27 siswa ada 175 komentar. Ya, 175 komentar. Pekan lalu ada 200. Ini menunjukkan apa? Siswa itu memiliki keinginan untuk belajar. Sisa kita harus mengarahkan terus dan membuat variasi. Itu kalau saya ya. Jadi intinya harus fast respon dan care kepada orang tua dan guru. Care di sini artinya adalah setiap ada permasalahan dari orang tua kita analisa, kita diskusikan, kemudian berikan solusinya. Misalnya kayak di kelas kami di awal-awal, orang tua tidak paham tentang Google Classroom. Nah, kami diskusikan apa yang ibu dan bapak tidak paham tentang Google Classroom. Oh, caranya. Mereka tidak paham dengan cara penggunaannya. Saya buatkan videonya, tutorialnya. Setelah itu, saya ulangi lagi sampai mereka paham. Alhamdulillah lama-kelamaan semua siswa aktif di Google Classroom dan selalu mengumpulkan tugas. Meskipun ada beberapa siswa yang tidak tepat waktu ya, karena terkendala misalnya orang tuanya keluar daerah dan sebagainya, itu kita maklumi asalkan ada konfirmasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan Arab di Google Classroom. Ya, penulisan bahasa Arab di Google Classroom itu bisa ya. Ya. Kami perlihatkan dulu.
Gimana nih? Ya, misalnya kayak ini. Kan ini tulisan bahasa Arab. Bisa dilakukan di Google Classroom. Ya. Kalau di HP, di handphone, smartphone, ya kita bisa integrasikan terbaca ya. Tapi menggunakan aplikasi pendukung ketiga ya. Ada juga HP kayak misalnya HP saya itu bisa langsung otomatis bahasa Arab karena sudah terprogram dari bawaannya. Jadi untuk penulisan bahasa Arab bisa untuk Google Classroom, baik dalam bentuk tugas, soal, dan sebagainya. Kemudian pembuatan penulisan di Google Classroom menggunakan Google Form. Untuk Google Form, saya perlihatkan. Jadi kita masuk di tugas kelas. Dari tugas kelas ini kita memilih buat, ya, pilih buat. Di sini ada tugas kuis. Ya. Kalau di smartphone atau aplikasi tidak ada fitur ini. Dia hanya muncul ketika menggunakan aplikasi web. Ya. Ketika di laptop. Nah, misalnya ini ya. Tugas 1. Nah, setelah kita selesai menginput judulnya, pilih blank quiz. Ya, pilih blank quiz. Nanti otomatis terarahkan ke Google Form. Nah, otomatis terarahkan ke Google Form. Blank quiz ya. Misalnya quiz 1. Oke ya. Kalau huruf-hurufnya saya belum menemukan Ibu tentang apakah bisa dia bold atau miring atau underline. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya sehingga tidak belum menemukan apakah bisa atau tidak. Tapi secara umum ya, kalau saya pribadi melakukan referensi pada penulisan soal, artinya soalnya standar saja, ya soalnya standar saja. Kemudian setelah kita buat soal ini, dia terotomatis nanti tersimpan di Google Classroom kita. Saya rasa itu Pak, untuk pertanyaan yang penulisan saya belum menemukan apakah bisa di bold atau tidak. Ya, silakan Pak. Halo. Halo Pak, apakah masih terdengar? Masih Pak, masih terdengar Pak. Masih. Iya. Bagaimana Pak Dr. Non Syafiati? Mohon izin. Iya bagus. Oke, sambil menunggu beliau, ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu Guru. Ya. Salah satu kelebihan Google Classroom ya. Misalnya ini. Misalnya aplikasi kita terhapus ya. Terhapus. Masih bisa kita lihat data-datanya siswa di sini di folder Drive Class. Ya, masih bisa kita lihat. Jadi semua data-datanya siswa tersimpan di sini, mulai biodatanya, tugas-tugasnya, misalnya ini ya. Tunggu dulu. Misalnya ini. Nah, masih lengkap tugas-tugasnya siswa, atas nama siapa, ya, lengkap. Jadi semua tugas-tugasnya siswa tersimpan rapi di Google Drive kita. Jadi insya Allah aman. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Silakan Ibu Yarni atau Pak Syafri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Zubir. Alhamdulillah ini luar biasa sekali. Saya dari SMA 213 Koto Kampar, Pak. Yang saya ingin tanyakan, yang pertama masalah kuis ini, Pak. Saya sudah coba setting kuis, bahwasanya siswa itu hanya bisa menanggapi sekali gitu. Tapi kadang-kadang siswa itu juga bisa masuk lebih dari satu kali kuis itu, untuk kuis itu. Nah, ini sedikit kita bekerja, artinya kita sudah setting tapi masih dia bisa masuk gitu dalam settingan kuis itu. Kan ada settingan kuis itu di Google Form itu sudah kita setting, tapi siswa itu bisa juga masuk. Nah, apakah ada solusinya khususnya untuk siswa itu supaya tidak bisa masuk 2 kali untuk kuisnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau guisis misalnya kita gunakan di situ gitu, artinya kita linkkan, apakah kata Bapak tadi bisa melalui kuis ya? Nih kalau bisa coba dikasih contoh, nanti kita buat guisisnya dari link dari Google Classroom ini. Oke Pak, terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jazakumullah khairan. Untuk Google Classroom Pak, dia batasi ke 1 tanggapan ya. Ini untuk 1 Gmail Pak. Ya, 1 Gmail. Jadi ketika siswa meskipun namanya email, itu otomatis double. Ya, double. Kecuali dia menggunakan Gmail yang sama untuk mengerjakan 2 kali, maka tidak bisa dikerjakan lagi. Kemudian yang berikutnya tentang kuisis ya. Ketika kita membuat soal kuisis, kahot dan sebagainya, tidak bisa langsung ke GC Pak. Caranya adalah lampirkan linknya di Google Classroom. Jadi kita buat kuisnya di kuisis atau di kahot dan sejenisnya, itu linknya kita kirimkan ke sini Pak. Kita kirimkan ke sini, kemudian disalin, baru tambahkan link. Nah, nanti siswa klik linknya itu Pak di Google Classroom. Siswa melihatnya di Google Classroom, diklik di Google Classroom. Tapi nanti dikerjakannya di Quizzes atau di Kahoot dan datanya masuk di Quizzes. Seperti begitu Pak. Iya. Satu lagi Pak. Iya Pak, silakan. Ini masalah waktu juga, kita kadang-kadang sesuatu kita sudah batasi waktu sebetulnya Pak. Jadwal kita sudah buat juga. Kadang-kadang ini tidak juga bisa dihambat oleh dengan sistem itu. Memang kita bisa membuatnya, misalnya nanti tugas itu jam 9, tanggal 12 jam 9 gitu misalnya. Siswa juga bisa masuk jam 10. Nah, ini kan kita bekerja lagi, artinya kita ada kalau misalnya jam 9 itu betul-betul tugasnya tidak bisa masuk gitu. Gitu Pak. Halo, terima Pak. kasih. Putus Pak suaranya. Ayo balik. Mungkin kendala jaringan ya. Oke, Ibu Yarni ada ya? Sepertinya terlempar, Pak. Iya, ya Bu. Halo, Pak Guru Zubair. Sepertinya host sama moderatornya terlempar, tak ada di partisipan lagi. Oh, enggak di partisipan ya. Oke, saya lihat saja langsung di kolom chatnya ya. Lihat dulu. Ketika peserta didik mengerjakan tugas di Google Classroom, apakah harus online? Iya, harus online. Harus online ya. Apakah tugas yang kita buat dari Google Form dapat kita lihat hasilnya di fitur nilai? Iya, bisa dilihat. Saya contohkan.
Halo Pak. Halo Pak. Ya, misalnya seperti ini Bu ya. Nah, ini dari Google Form bisa muncul di siswa, muncul juga di kita. Ya, seperti begitu Bu. Apakah tugas-tugas dari Google Classroom bisa di-print? Ya, bisa. Kami perlihatkan ya. Tugas ya. Kalau tugas tergantung Ibu. Kalau kita berikan dalam bentuk link, dalam bentuk PDF bisa. Ya, misalnya ya, saya memberikan tugas kepada siswa. Anggaplah saya mau mengirim, ini tugasnya siswa ya. Siswa berkarya. Ya. Siswa saya berikan tugas untuk membuat organ pernapasan. Ibu Suli Setiawati mungkin bisa Bu di mute dulu. Nah, misalnya ini adalah tugas dalam bentuk PDF atau Word atau Excel, bisa di-print siswa. Bisa diklik saja, diklik filenya. Nah, nanti muncul seperti begini ya. Ini tugasnya siswa. Selama dia dalam bentuk folder atau format PDF, Word, dan Excel, itu bisa ya. Jadi mereka bisa print baik tugas maupun modul. Caranya itu adalah kita klik ini, nanti siswa klik ini, buka di Google Dokumen. Ya, buka di Google Dokumen. Kalau via laptop ya, kalau via HP, otomatis nanti ada tanda panah itu yang diklik. Karena saya buatnya dari laptop ini. Dari sini nanti ada download. Ya, download. Kalau di HP lebih simpel tampilannya ya, lebih mudah. Silakan di Jadi untuk tugas bisa di-print selama dia berformat Word, PDF maupun dalam bentuk Excel. Pertanyaan dari Ibu Fari Nayanti, bagaimana cara mengunci soal agar siswa tidak mengerjakan soal itu 2 atau 3 kali? Kalau di Google Form Ibu, itu ada passwordnya ya, ada biasa time limit-nya. Kita menggunakan add-ons, ada. Jadi nanti ada time namanya ya. Itu bisa dikasih durasi waktu dari jam berapa sampai jam berapa siswa mengerjakan. Setelah itu hangus soalnya, tidak bisa lagi dikerjakan. Itu kalau dari Google Form yang menggunakan add-ons. Kalau dari kuisnya Bu, edit tanggapan ya. Jadi misalnya ini ya, tugas. Ada tugas ya. Dibatasi satu tanggapan. Otomatis ketika akunya siswa ingin mengerjakan 2 kali, tidak bisa lagi Bu, karena sudah selesai. Ya, nanti ada keterangan di formulirnya, Anda telah mengerjakan respondennya misalnya ya. Seperti begitu Bu. Kemudian saya lihat lagi pertanyaan. Oke Pak,
masih ada dari Pak Mulyadi Wilis, Pak narasumber, Pak Zubir. Ya. Mohon maaf tadi terlempar keluar. Pertanyaan dari Pak Mulyadi Wilis, apakah dalam Google Classroom bisa di-copy link atau file dari satu kelas ke kelas yang lain? Bagaimana setting waktu, apakah bisa kita kendalikan? Maksudnya Pak, satu link bagaimana? Apakah dalam Google Classroom bisa di-copy link atau file dari satu kelas ke kelas yang lain gitu Pak? Maksudnya linknya nih, atau filenya gitu. Boleh. Boleh Iya. Pak ya? Tapi dibuat tersendiri Pak ya, dibuat tersendiri. Misalnya materi. Materi ini tambahkan saja linknya. Linknya seperti begini. Kalau maksud pertanyaannya mengarah ke misalnya guru mapel ya, guru mapel, maka satu kali buat saja untuk semuanya. Halo. Terus setting waktunya bisa dikendalikan Pak? Kalau untuk versi gratis, dia tidak bisa. Tidak bisa ya? Ya, kecuali sekolah atau Bapak memiliki akun Google Education, Ya. DC yang versi edukasi, itu bisa diatur waktunya, jam berapa diposting, kapan dia muncul, kemudian untuk nilai. Oh yes, maaf saya lupa tadi jelaskan. Kalau versi gratis kita menggunakan Google Form quiz, maka dia tidak muncul nilainya, kecuali kita menggunakan Google Education yang versi full versinya, itu langsung muncul nilainya. Ya, kalau versi gratis kita masih harus input dulu. Oke, begitu Pak. Jadi memang kalau gratis itu ada sisi lemahnya Pak ya? Iya, betul Baik. sekali Pak. Ya, Pak Guru, Selanjutnya saya mau tanya. dari Ibu Esther Tiurma Panjaitan Pak. Ya, Saya membuat kuis menggunakan Google Form, namun hasilnya tidak bisa otomatis terlihat. Bisa diajari Pak bagaimana agar nilai kuis siswa tersebut dapat terlihat di fitur nilai? iya, ini yang tadi saya maksudkan Pak, karena kita Suara Pak Jubair hilang. Halo. Halo.